Ya, Pak. Bapak Ibu yang kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillah pada hari Kamis 13 Juli 2023 kita bisa berkumpul di RPSTAP dalam rangka koordinasi awal tahun pelajaran 2023-2024 dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua di dalam rangka koordinasi awal tahun. Mengapa kita perlu mengadakan ini? Karena ada beberapa hal yang menurut saya pribadi perlu kita diskusikan supaya kedepannya di tahun 2023-2024 itu tidak terjadi permasalahan seperti yang di 2022-2023 kemarin. Untuk acara pada pagi hari ini, yang pertama adalah sosialisasi budaya positif, yang kedua adalah visi dan prakarsa perubahan, yang ketiga proyek semester spesial, yang keempat jadwal produktif. Ini yang nanti wali kelas dan teman-teman produktif. Baik Bapak Ibu, untuk yang pertama sosialisasi budaya positif ini adalah merupakan salah satu tugas kami selaku calon guru penggerak yang nantinya diharapkan bisa menularkan budaya positif di jurusan maupun di sekolah. Materi ini materi yang sangat penting karena ini tidak hanya melibatkan guru BP, tapi kita semua sebagai Bapak Ibu guru diharapkan bisa menerapkan budaya positif ini untuk mengatasi permasalahan anak sekaligus untuk mengembangkan bakat anak. Nah, yang ada di SMP Privat yang sudah ditetapkan oleh orang tua ke kita. Baik, karena acara hari ini adalah acara yang sangat padat sekali, khususnya Bapak Ibu yang akan menerima CPG sangat padat, jadi saya mohon maaf mungkin waktunya tidak pas, tapi karena 3 hari ini waktu yang paling pas untuk menyampaikan ini, makanya kita usahakan dulu untuk sosialisasi yang budaya positif. Saya kira nanti kedepannya di elektronika khususnya itu budaya positif ini bisa berjalan dengan baik, bisa terlaksana dengan baik, sehingga anak-anak khususnya yang di elektronika itu bisa belajar dengan menyenangkan. Yang berikutnya materi untuk budaya positif. Ada 6 materi. 6 materi. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan ke kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol. Kemudian yang keenam adalah segitiga restitusi. Nah, 6 materi ini perlu saya sampaikan, perlu saya diskusikan dengan panjenengan supaya khususnya di elektronika atau khususnya di komunitas kita yang baru saja kemarin kita bentuk dan disaksikan oleh beberapa kepala sekolah bahwa kita punya komunitas praktisi mengajar yang di elektronika. Kita nanti akan menyamakan visi dan langkah kita untuk anak-anak kita semua. Baik, berlanjut ke materi yang pertama adalah tentang disiplin positif. Ya, ini ada pertanyaan. Mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri bagaimana kita berperilaku. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan dari yang lain,
Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman atau pujian dari orang lain, untuk mendapatkan hadiah, atau untuk mendapatkan uang, atau apalagi kira-kira orang melakukan sesuatu? Nah, ini yang mendasari kita untuk bertindak. Jadi bertindak kita itu ada beberapa alasan. Nah, salah satunya adalah pertanyaan-pertanyaan yang muncul di slide. Kemudian tentang disiplin, itu biasanya kalau kita kan menghubungkannya dengan hukuman, untuk mendisiplinkan biasanya dengan hukuman, gitu kan. Padahal sesungguhnya hukuman itu berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Ini yang mungkin nanti akan jadi sesuatu yang berbeda di kita. Karena hukuman adalah justru alternatif terakhir yang kita jalankan atau bahkan tidak kita gunakan sama sekali. Itu hukuman. Kemudian disiplin juga dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Terus gitu. Jadi mungkin dari tim kesiswaan yang tiap pagi berhadapan dengan siswa, itu tujuannya satu, mereka ingin berdisiplin. Tetapi dari materi yang kita pelajari, mendisiplinkan anak tidak harus dengan hukuman. Jadi nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian tujuan kita adalah untuk mendapatkan atau menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Maksudnya apa? Di sini dengan kita belajar disiplin positif, justru anak nanti akan timbul motivasi di dalam dirinya. Oh, bahwa saya harus seperti ini karena dari dalam diri, bukan dari orang lain. Walaupun awalnya keterpaksaan, tetapi kita nanti akan mencoba untuk mendisiplinkan anak dengan cara yang lebih positif. Selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal, adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kemudian Diana Dawson mengungkapkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi nilai-nilai kebajikan ini nanti juga harus kita tanamkan ke anak supaya mereka ada motivasi ya dari dalam untuk berkembang. Contoh nilai kebajikan yang bisa kita ambil, yang pertama dari profil keluarga Pancasila adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar-kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Contoh lainnya adalah dari 9 pilar karakter. Ya, ada cinta Tuhan dengan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, yang terakhir adalah toleransi. Nah, nilai-nilai kebajikan ini nanti bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing untuk membuat mereka lebih nyaman. Kemudian yang berikutnya adalah tujuan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diinginkan. Jadi harapannya nanti seperti itu, ya murid-muridnya menjadi yang berkarakter.
Itu untuk materi yang pertama, Bapak Ibu, tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Kemudian yang kedua, materi yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Ini nanti saya minta bantuan dari teman-teman BK. Mungkin apa yang saya sampaikan ada kelirunya yang mau dibantu ya. Jadi yang menjadi motivasi manusia untuk berperilaku itu yang pertama jelas untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Harus ya. Jadi anak-anak itu bekerja atau anak itu untuk berangkat sekolah mungkin satu biar tidak terhindar atau menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, biar tidak dihukum. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, motivasi perilaku manusia itu adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi Bapak Ibu, kita semua, tidak hanya murid, kita semua yakin bahwa kita melakukan kegiatan itu mesti di antara 3 hal ini. Ya, di antara 3 hal ini. Saya akan datang tepat waktu atau sebelum waktunya masuk ke kelas supaya tidak dipanggil bapak kepala sekolah misalnya. Berarti kan kita menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya ingin mendapatkan imbalan kalau saya mengerjakan ini. Tetapi yang paling penting adalah kita harus bisa menjadi orang yang mereka inginkan, atau kita menjadi orang yang kita inginkan dengan menghargai diri sendiri. Sehingga kita datang ke sekolah, mengajar, anak-anak kita datang ke sekolah, belajar, itu juga untuk menghargai diri mereka sendiri. Ya, tidak untuk dua hal yang sebelumnya. Itu ya. Terus hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa artinya? Nah, mungkin Bapak Ibu sudah paham lah. Kalau hukuman itu kira-kira sifatnya mesti tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian bersifat satu arah, baik fisik maupun psikis. Nah, baik disakiti dengan perbuatan maupun dengan kata-kata. Itu hukuman. Dan biasanya tanpa melihat kesalahan anak langsung dihukum. Contoh misalnya yang mungkin pernah kita alami waktu SD dulu, kita tidak bisa mengerjakan, kita disuruh maju ke depan dengan telinga dipegang. Padahal kesalahan kita bukan itu gitu. Tapi karena gurunya masih berfungsi seperti itu, sehingga udah maju ke depan gitu kan. Terus kakinya diangkat satu, telinganya dipegang. Akhirnya kira-kira yang terjadi apa kalau anak seperti itu? Anak tidak punya kesalahan yang berarti, tapi tiba-tiba disuruh seperti itu. Mungkin yang terjadi adalah mereka jadi sakit hati. Ya, yang akhirnya yang paling parah mungkin nanti sedang dengan panjenengan. Terus gitu. Jadi kalau panjenengan memberikan hukuman yang mungkin tidak sesuai dengan kesalahannya dan itu tidak mendidik, mungkin anak akan sakit hati dengan panjenengan. Bahkan selamanya tidak akan masuk di kelas panjenengan, yang nanti akan berakibat ya seperti kemarin lah, repot itu. Nah, itu tentang hukuman. Jadi nanti kita akan belajar. Kemudian yang berikutnya adalah konsekuensi. Konsekuensi ini sudah terencana atau disepakati. Jadi di kelas Bapak Ibu sudah membuat kesepakatan kalau anak tidak mengerjakan tugas, konsekuensinya apa? Anak tidak atau datang terlambat, konsekuensinya apa? Itu sudah dibahas dulu.
Tetapi sama dengan hukuman, kalau konsekuensi itu kadang lebih parah. Biasanya anaknya jadi diem gitu kan. Justru itu yang lebih berbahaya bagi seorang anak kalau mereka merasa tidak sesuai gitu, atau melakukan pelanggaran. Kemudian yang ketiga, ini yang nanti akan kita coba terapkan bersama-sama di program Teknik Elektronika, khususnya di SMK Negeri 4 Semarang pada umumnya adalah tentang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, jadi ini nanti yang saya berharap dari Bapak Ibu, khususnya wali kelas dan pengampu, nanti kita akan mencoba sebuah metode baru tentang restitusi. Kita sudah punya guru penggerak yang nanti akan bisa kita mintai bantuan, dan kebetulan beliau berada di komunitas kita, komunitas praktisi di Teknik Elektronika. Ya, itu sama Pak Berti nanti bisa kita mintai bantuan untuk pelaksanaan restitusi. Di samping itu juga kita juga punya bakat yang kalau saya baca materi ini dengan materinya Pak Kolek itu hampir dia mendekati sama. Ini hubungannya nanti tentang membuat anak bisa kembali ke karakter yang lebih kuat pada saat mereka melakukan kesalahan. Nah, ini yang materi yang mungkin bagi saya sangat menarik. Ya, Bapak Ibu mungkin bertanya-tanya, mengapa kita bisa hidup dengan penghargaan? Padahal selama ini orang tua kita atau wali murid kita selalu minta, Pak, Bu, minta tolong buatkan ranking gitu. Ranking 1 sampai 10 siapa gitu. Biasanya kan seperti itu. Itu juga satu bentuk penghargaan, tetapi bisa berakibat pada 6 ya. Jadi saya lanjutkan ya. Mengapa di sini ada dihukum dengan penghargaan? Karena yang pertama adalah penghargaan itu akan efektif dalam jangka pendek. Jadi anak itu akan melakukan sesuatu itu kalau diberi penghargaan. Akibatnya nanti mereka tidak akan bisa berkembang. Kemudian yang kedua, penghargaan juga tidak efektif. Ya, tidak efektif dalam artian nanti anak-anak yang mendapat penghargaan atau anak-anak yang belajar hanya ingin mencari penghargaan itu seperti itu. Tapi setelah tidak diberi penghargaan, itu motivasinya akan turun. Itu yang saya terima seperti itu. Kemudian yang ketiga, penghargaan itu bisa merusak hubungan. Kalau yang saya baca materinya adalah mengapa kok bisa merusak hubungan. Di dalam satu kelas misalnya, panjenengan kemudian memberikan penghargaan kepada salah satu siswa. Mungkin ada siswa yang lain yang merasa cemburu. Kayak kok tidak dia, aku kok akhirnya saling menjatuhkan, saling tidak sportif. Yang penting saya dapat hadiah, kamu enggak. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Ini kalau di materinya itu kalau anak laki-laki yang diberi motivasi nanti akan diberi hadiah,
itu biasanya ketepatannya akan berkurang. Yang penting aku rampung, tapi tujuannya bukan itu. Tujuannya adalah proses, ya, proses yang ingin dicapai. Kemudian yang berikutnya adalah penghargaan mematikan kreativitas. Ini contoh materinya adalah anak-anak itu nanti kalau kita iming-imingi bisa akan dapat hadiah dan sebagainya, kalau tidak ada hadiah biasanya mereka jadi malas, kalau hadiah kok gak ada penghargaannya kok, gitu kan. Akhirnya mereka jadi malas, ya mereka tidak bisa berkembang. Kemudian yang terakhir adalah penghargaan itu menghukum. Biasanya ini istilahnya anak-anak atau murid nanti akan merasa nah aku orang itu hadiah, aku disenangi wong tua dan seterusnya. Ya, jadi seperti itu. Nah ini yang nanti akan kita pelajari tentang restitusi. Tadi yang saya sampaikan adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Kemudian restitusi juga membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi kita berharap kesalahan anak-anak itu tidak langsung dihukum, tetapi kita cari permasalahannya. Penekanannya bukan pada bagaimana berperilaku atau menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah untuk menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Jadi nanti harapannya seperti itu. Ciri restitusi, ya, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nanti mungkin dari teman-teman guru BK dan siswaan. Jadi bukan untuk menebus kesalahan, ya, tapi untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Biasanya kalau anak salah dihukum, itu efeknya kan jadi jelek, ya, negatif terus pikirannya. Tapi dengan restitusi kita berharap bisa memperbaiki hubungan. Kemudian yang ketiga adalah restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Jadi nanti karena kita itu ya bukan terus mengalah pada siswa bukan atau pada murid bukan, tapi kita akan mencoba untuk mengajak murid itu melihat apa kesalahannya, kemudian kira-kira perbaikannya seperti apa. Jadi yang murid yang menentukan, bukan dari kita. Kemudian yang berikutnya, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, jadi refleksi, ya, refleksi kita sendiri seperti apa. Kemudian yang berikutnya adalah mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi ini maksudnya adalah kita melakukan sesuatu itu kan mesti punya tujuan. Ya, kita melakukan sesuatu mesti punya tujuan. Misalnya waktu kecil atau waktu sekolah kita ganggu temennya. Tujuan kita apa? Mungkin pada saat kita mengganggu itu kita ingin diperhatikan. Pada saat kita mengganggu mungkin kita karena lapar, ingin minta makanan teman dan sebagainya. Jadi di situ mesti ada kebutuhan dasar yang menjadi landasan untuk berperilaku. Kemudian yang berikutnya adalah restitusi diri adalah cara yang paling baik. Jadi untuk mengembalikan kesalahan kita itu adalah cara yang paling baik. Kemudian yang berikutnya berfokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita berfokus pada karakter. Kemudian restitusi itu menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Biasanya anak-anak yang mungkin dicuekin gitu kan, nah, biasanya nggak bisa kembali pada kelompoknya. Nah ini mulai tahun 2023-2024 kita berharap di elektronika nanti
tidak ada lagi cuek-cuekan dan tidak ada lagi saling acuh gitu. Itu materi yang kedua. Kita berlanjut. Materi yang ketiga adalah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas. Ada pertanyaan ini Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira jawabannya apa? Keamanan. Ya, selamat ya. Kemudian yang kedua, mengapa kita menggunakan masker dan cuci tangan setiap saat pada saat corona kemarin? Kesehatan ya. Nah, jadi kira-kira jenengan semua itu pada saat menggunakan helm itu yakin ya bahwa kalau saya naik motor pakai helm insya Allah selamat motornya. Ya. Kemudian kalau kita menggunakan masker dan mencuci tangan, insya Allah kita akan sehat. Selamat dan sehat itu adalah suatu keyakinan kita. Suatu keyakinan kita itu yang mendasari kita untuk berbuat sesuatu. Keyakinan kita yang mendasari kita untuk berbuat sesuatu. Misalnya jenengan yakin saya selamat naik motor nggak pakai helm, ternyata tekan polisi. Nah, akhirnya kan nggak selamat. Jadi kita melakukan hal ini karena kita punya keyakinan. Kemudian dapat untuk menciptakan program kebajikan di kelas. Yang pertama, lihat daftar kebajikan yang disusun bersama. Jadi nanti Bapak Ibu wali kelas khususnya dan Bapak Ibu pengampu mungkin bisa menerapkan ini untuk membuat keyakinan di kelas. Kira-kira yang mau diambil kebajikannya apa? Misalnya tanggung jawab, menghargai orang lain, disiplin. Nah, itu silakan disusun bersama dengan anak. Mumpung nanti di awal pelajaran, di awal tahun ajaran bisa dilakukan secara bersama-sama dengan anak. Kemudian tentukan nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di kelas Anda. Curah pendapat dalam kelompok. Jadi di kelas nanti mana yang mau diambil kebajikannya. Kelas saya misalnya di kelasnya Budia 12T4 misalnya, yang kemarin anak-anaknya istimewa gitu kan. Mungkin kebajikannya apa yang mau diambil? Oh, anaknya saya ingin menjadi anak-anak yang lebih menghargai orang lain. Itu diambil dulu kebijakan. Dan itu dikomunikasikan dengan anak, bukan dari kita gitu. Jadi kita 100% nanti 100% melibatkan anak di dalam pengambilan keputusan. Ya, tidak dari kita semua. Kalau dari kita semua nanti pembelajarannya tidak jadi yang berpihak pada anak gitu. Kemudian yang ketiga, langkahnya adalah sempurnakan beberapa daftar kebajikan yang utama, bahas dalam kelompok. Nanti di kelompok di kelas panjenengan silakan dibahas. Mana yang mau diambil? Jadi diambil yang paling penting-penting saja, tidak semuanya. Dan tidak harus banyak. Setelah itu buat poster dan tempelkan di kelas. Oh ini loh, nanti yang harus dilaksanakan di kelas kita seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah pembentukan keyakinan kelas. Jadi yang pertama, mempersilahkan warga sekolah ke kelas untuk menyampaikan tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas itu atau di sekolah. Nanti menyampaikan itu. Kemudian yang kedua, semua masukan siswa warga sekolah ditulis di papan tulis atau di kertas yang besar. Kemudian yang ketiga, menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur, di mana kalimat negatif menjadi kalimat positif. Ya,
Kemudian tinjau daftar surat pendapat yang sudah dicatat. Jadi yang sudah dicatat itu ditinjau kembali. Kemudian tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Yang berikutnya, setelah keyakinan dibuat, maka seluruh warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas, ya termasuk bapak ibu guru. Setelah itu baru dibuat poster atau dibuat media yang bisa dilihat semua orang. Ini mungkin nanti bisa dilakukan bapak ibu di kelas kita masing-masing, ya, untuk supaya pada saat kita belajar mengajar pun itu selalu menjadi dasar kita untuk bekerja. Materi berikutnya, materi yang keempat, nanti di akhir aja kita diskusi ya, jadi kita sampaikan dulu. Yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ternyata kita itu punya 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis, yaitu kebutuhan yang untuk bertahan hidup. Ini termasuk makan, papan, sandang, itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Anak-anak kita mungkin tidak bisa ke sekolah karena mungkin lapar. Anak-anak kita tidak berangkat ke sekolah mungkin karena tidak punya uang saku dan sebagainya. Itu adalah kebutuhan mereka untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, rasa kasih sayang dan rasa ingin diterima. Ya, rasa kasih sayang dan ingin diterima. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan tentang kebebasan. Jadi anak-anak kita itu nanti mungkin di kelas bagi bapak ibu yang mungkin anak-anaknya boleh melihat kelas panjenengan, ya mungkin mereka yang bebas dan sebagainya, monggo bisa diajak untuk misalnya dengan kegiatan yang lain. Kemudian yang keempat adalah rasa ingin kebutuhan tentang kesenangan. Jadi anak-anak itu juga ingin senang, ya, tidak terkungkung dengan metode pendidikan. Anak-anak juga ingin punya kesenangan lain. Dan yang terakhir adalah anak-anak itu ingin penguasaan. Penguasaan bukan berarti terjadi pemimpin, enggak, tetapi ingin dihargai. Nah, ingin dihargai. Itu 5 kebutuhan dasar. Sekarang kita coba bahas satu persatu. Ini adalah yang pertama, kebutuhan hidup bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Juga kebutuhan untuk biologis. Jadi kebutuhan biologis itu termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah nah ini yang kedua adalah kasih sayang dan rasa ingin diterima. Kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Mungkin ini banyak atau enggak banyak sih, beberapa anak-anak kita di kelas yang mungkin merasa tidak diterima di kelompok itu. Selalu dimunculkan ada kegiatan kelompok, selalu tersingkirkan, jarang dapat kelompok, atau bahkan jadi bahan pembulian teman-teman. Itu justru yang harus kita bantu untuk memenuhi kebutuhan akan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang berikutnya adalah kebutuhan penguasaan atau pengakuan atas kemampuannya. Jadi Bapak Ibu, anak-anak kita itu adalah anak-anak yang hebat. Apapun yang diajarkan mereka adalah suatu karya yang harus kita
hargai, yang harus kita hargai. Mereka bisa seperti itu. Mungkin kalau kriteria kita kompetennya terlalu tinggi ya untuk anak-anak yang istimewa, kompeten bagi mereka bisa kita sedikit turunkan. Yang pasti kita hargai kebutuhan mereka yang mereka ingin diakui, ya ingin diakui kompetensinya atau dia ingin diakui kemampuannya. Yang berikutnya, kebutuhan akan kebebasan. Ini adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi. Jadi tidak kendalikan dari satu orang atau dari bapak ibu guru mengendalikan, tetapi mereka kita beri kebebasan bagaimana mereka akan menentukan pilihan. Ya. Biasanya anak-anak yang kebutuhan kebebasannya tinggi biasanya banyak bergerak. Jadi kalau di kelas jenengan nanti ada anak yang melakukan laku toh, ya berarti mereka ingin bebas. Gitu. Yang berikutnya adalah kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ini mungkin kasus ini adalah kasus putra putri kita yang jelas, yang istilahnya mungkin dia mengganggu temennya, begitu temennya jengkel dia merasa senang gitu. Jadi karena dia ingin ada kebutuhan tentang kesenangan. Yang kedua mungkin pada saat jenengan nerake anaknya ngomong turut-turut males informasi yoga, karena mungkin tidak senang dengan apa yang kita sampaikan atau tidak senang dengan apa yang kita tugaskan, sehingga mereka butuh kesenangan. Tapi dengan cara seperti tadi, ya pilih kondomnya, ya kondomnya seperti aku senang. Nah, jadi seperti itu. Kalau dia sudah mendapatkan kesenangan, biasanya dia akan konsentrasi tinggi. Nah ini yang nanti akan berbeda-beda di dalam menyikapi anak-anak. Yang berikutnya adalah dunia berkualitas. Ini yang materi yang bagi saya sangat menarik sekali. Adalah tempat khusus dalam pikiran Anda atau tempat khusus dalam pikiran kita, di mana dapat menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Dan berisi orang-orang, hal-hal yang apa saja yang terbaik dari diri Anda, dan merasa bahagia serta terpenuhinya kebutuhan dasar Anda. Jadi ada satu tempat di dalam pikiran kita itu yang kalau kita bisa membuat kebutuhan dasar kita terpenuhi, atau kita ingin membuat orang lain bahagia, atau bahkan kita bisa membahagiakan orang lain dan itu berada di pikiran kita, itu adalah dunia yang berkualitas. Untuk bisa masuk ke sana, syaratnya adalah sesuatu itu harus terasa sangat baik bagi Anda, sangat baik, dan memenuhi setidaknya satu atau lebih kebutuhan dasar. Kalau tadi kebutuhan dasar ada 5, ya, kalau salah satu bisa memenuhi, oh berarti kita sudah bisa mendapatkan dunia yang berkualitas, termasuk untuk murid. Bagaimana kita bisa menghadirkan dunia berkualitas untuk murid? Ya dengan cara murid itu kita ajak untuk menggali sesuatu yang pernah dia lakukan, yang kira-kira bagi murid itu membekas, entah dengan nolong teman, entah dengan cara berbuat daripada bapak ibu guru atau yang lain. Nah, itu akan menjadikan anak itu memiliki dunia yang berkualitas. Yang berikutnya, materi yang ke-5, posisi kontrol. Ini di dalam menanggapi sebuah kesalahan. Yang pertama adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Ini apakah yang saya salah, saya nggak tahu. Materinya seperti itu, bahwa penghukum
Ini biasanya di STP 2 kan, mohon maaf bagus melewati. Jadi biasanya menggunakan kalimat yang kasar, keras, gitu kan. Nah, biasanya untuk bela-bela sendiri dan tanpa menanyakan alasannya, sepatu copot karena memang salah warna misalnya. Jadi seperti itu. Jadi tanpa melihat kesalahan anak seperti apa, tanpa menghindari kesalahannya apa, langsung dihukum. Itu tipe yang pertama, jadi menghukum. Kemudian yang berikutnya, tipe yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Ini yang pernah saya lakukan. Jadi sebetulnya bagus karena kalimatnya lebih halus, ngomongnya lebih santai, gitu kan. Tetapi ada kalimat misalnya ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, itu berarti membuat anak itu justru semakin bersalah. Ya, seperti ini yang pernah saya lakukan di kelasnya Budiah waktu itu. Setelah saya belajar ini Budiah, saya merasa bersalah terhadap mereka. Tahunya baru setelah belajar ini. Sebetulnya pengennya bagus, ternyata kok jadi setelah direnung-renungkan mana jadi kok jadi tambah salah, gitu, tambah merasa bersalah. Kita tidak ada semangat untuk memperbaiki diri. Jadi murid selalu bukan disalahkan, tapi selalu menanyakan apakah kamu tidak mau, apakah kamu misalnya tidak ingin membuat ibu bahagia, mengapa seperti itu dan sebagainya. Itu justru ternyata membuat anak itu tidak berkembang, malah tambah dalam, gitu kan, sakit. Kemudian yang ketiga, nah ini mungkin yang sering dilakukan oleh bapak ibu guru yang dahulu, ya, merasa sebagai teman. Jadi ya sudah, nanti saya bantu bereskan, ya sudah. Jadi ya seperti teman, tapi begitu anak nanti ketemu bapak ibu guru yang lain, dia merasa minder lagi karena tidak punya teman lagi sepertinya. Ini yang mungkin banyak juga dilakukan oleh kita semua. Ya, jadi anak bisa ngobrol santai dengan kita, tetapi tidak bisa untuk kembali pada komunitas mereka, gitu. Kemudian yang keempat, nah ini sebagai pemantau, ini sudah cukup ke arah positif. Jadi kalau yang pertama tadi penghukum itu biasanya arahnya negatif, kemudian yang kedua membuat merasa bersalah itu juga negatif, yang ketiga teman itu netral, jadi bisa negatif bisa positif, yang keempat ini ke arah lebih positif karena yang berposisi seperti ini itu biasanya menanyakan keyakinan-keyakinan tentang peraturan-peraturan yang sudah dibuat seperti apa, gitu kan, sanksinya apa. Ya, jadi mereka akan menanyakan hal-hal sesuai dengan istilahnya, kalau di situ ada hitung-hitungannya, gitu kan. Ya, ada hitung-hitungannya tentang konsekuensi, tentang sanksi, tentang peraturan, itu sebagai pemantau. Itu biasanya di tingkatnya lapornya bagus yang sekarang, nah, sebagai pemantau, jadi menanyakan permasalahannya. Kalau yang di STP 2K tadi yang di depan mungkin sebagai penghukum, bersalah berat telah dihukum tanpa menanyakan, gitu kan. Ya. Kemudian yang terakhir, ini posisi yang paling ideal, tetapi saya sendiri juga belum bisa melakukan, masih tetap belajar. Dimana posisi yang kelima adalah manajer, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Ya, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi masalah keterlambatan itu digali dulu permasalahannya apa. Ya memang betul-betul
Ya. Jadi nanti bisa kita diskusikan bagus. Jadi sama Buddha, buat itu juga bisa menyamakan ini. Jadi ditanya dulu, ya. Kemudian sebabnya apa dan sebagainya nanti diharapkan bisa ada solusi. Kalau mereka yang tidak terlambat, solusinya apa, ada solusinya. Kemudian di manajer juga murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Contoh terlambat tadi karena apa? Kalau misalnya karena bangun kesiangan, berarti butuhnya apa? Oh, dia butuh orang lain yang bisa membangunkan. Pakai alarm atau pakai apa? Ya memang mungkin awalnya susah gitu kan, karena anaknya juga ibu baik, double dan sebagainya. Mungkin di mata kita mereka double, tapi double-nya mereka kan mesti punya tujuan gitu. Nah itu yang nanti harus kita gali. Di sini pada saat posisi manajer di sini untuk membuat konsekuensi dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Biasanya ada pertanyaan tentang apa yang kita yakini di kelas, apakah kamu meyakininya dan seterusnya. Nah, itu ini yang memang mulai harus kita jalankan ya, untuk posisi manajer. Jadi yang posisi 1, 2 tadi penghukum dan pembuat merasa bersalah itu mungkin mulai kita kurangi lah. Makanya di komunitas kita di elektronika, dimana di sini ada 2 wakil kepala sekolah, siswaan dan humas, kita nanti bisa saling sharing ya. Kita sudah ada di grup WA, grup yang baru dengan pengampu yang saya dapatkan dari Indonesia, dari kurikulum itu kurang lebih sekitar 40 orang. Jadi nanti kalau ada permasalahan monggo disampaikan saja di grup itu biar semuanya tahu, tidak hanya sebagian dan tidak hanya di akhir. Saya berharap setelah kita nanti belajar tentang posisi kontrol ini, permasalahan-permasalahannya bisa terdeteksi lebih awal. Nah, lebih awal bisa terdeteksi sehingga kita harus melangkah seperti apa, kita diskusikan di kelompok itu. Nah, kita diskusikan. Saya mohon banget bantuan dari Bapak Ibu untuk pelaksanaan ini supaya kedepannya di anak-anak elektronika khususnya yang tahun kemarin dicap siswa mungkin yang paling banyak kasusnya gitu bagus gitu. Ya, dari anak-anak elektronika semua yang ini mungkin kan mereka yang tahun yang terakhir, harapannya tahun yang terakhir ini mereka lebih bagus. Baik, materi yang terakhir yang keenam adalah segitiga restitusi. Ini yang nanti coba kita terapkan bareng-bareng di dalam memahami kesalahan anak. Di dalam memahami kesalahan anak. Di dalam segitiga restitusi kita ada 3 kegiatan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Maksudnya apa ini? Nah, untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kira-kira terkait betul. Mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Pertanyaannya biasanya yang nanti ditanyakan ini, saya sudah mencoba menanyakan karena saya yang di rumah. Jadi saya mencoba kalau satu buat kesalahan itu saya tanyakan dulu. Biasanya gitu. Contoh kalimatnya berbuat salah itu tidak apa-apa. Bapak bisa ya? Anak berbuat salah, misalnya anak mengganggu temannya misalnya di kelas. Jadi kita menstabilkan anak. Jadi stabilkan identitasnya bahwa anak yang tadi merasa atau melakukan kesalahan mengganggu temannya di kelas itu kita stabilkan dulu. Mungkin dengan menyampaikan teman-teman juga pernah melakukan itu gitu. Atau dulu teman kita, teman bapak ibu guru pernah juga melakukan itu, mengganggu temannya di kelas. Jadi itu tujuannya bukan untuk menyalahkan mereka, tetapi mencoba mengembalikan mereka bahwa
apa yang mereka lakukan itu pernah dilakukan orang lain, Kemudian dari situ kita mungkin bisa membantu. Mengapa kok kamu melakukan itu? Setelah kita bisa membuat menstabilkan anak, itu biasanya anak bisa kita ajak untuk berpikir. Tetapi kalau belum apa-apa sudah diseneni, ya semua anak nggak bisa mikir biasanya. Seperti itu. Contoh lagi kalimatnya, kamu berhak merasa begitu. Maksudnya setelah melakukan kegiatan itu kan mereka kan mungkin punya hak melakukan itu. Nah itu yang langkah yang pertama Bapak Ibu. Jadi yang pertama melakukan itu terus menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setelah kita ketemu dengan anaknya, setelah kita tanya atau kita stabilkan identitasnya bahwa mereka dari yang bersalah menjadi tidak bersalah, kemudian kita validasi tindakan kesalahan mereka, ya dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Jadi anak melakukan itu, sekali lagi yang saya sampaikan, kita melakukan sesuatu itu kan karena ada kebutuhan, ya karena ada kebutuhan. Nah, pertanyaannya mungkin atau kalimat yang bisa kita lakukan, kamu mesti punya alasan untuk melakukan itu. Seperti kemarin saya bicara sama anak saya gitu kan, kamu mesti melakukan ini ada alasannya. Ya karena mencari kesenangan. Apa kesenangan hanya lewat TikTok gitu kan. Mereka jawab sendiri. Dari situ akan muncul validasi. Oh bahwa yang mereka lakukan itu adalah salah. Maka yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Setelah anaknya stabil, kemudian anaknya meyakini bahwa yang mereka lakukan salah, sekarang kita tanyakan keyakinan mereka. Dengan cara apakah yakin dengan keyakinan yang sudah kita buat kemarin tentang menghormati orang lain, tentang kedisiplinan dan sebagainya. Itu Bapak Ibu segitiga restitusi yang mungkin bisa kita terapkan. Saya sendiri begitu belajar ini justru terbuka, jadi saya merasa terbuka, saya merasa tertantang dengan kejadian-kejadian kemarin di tahun 2022-2023 yang membuat saya harus mulai menata tingkah, menata kata-kata, kalimat dan sebagainya serta sikap supaya di dalam menghadapi kesalahan anak itu tidak kejadiannya tidak seperti kemarin dan bisa terdeteksi lebih awal. Yang mungkin ini yang harus dari saya sendiri untuk melakukan. Demikian juga dengan Bapak Ibu guru yang mungkin awalnya hanya sebatas hukum, yang kita nanti berharap sekali lagi di elektronika ada Bu Indri, ada Bu Mila, Bu Uci yang sudah senior bisa memberikan masukan ke kami yang masih muda-muda ini yang perjalanannya jasa masih cukup jauh untuk menjadikan anak-anak kita lebih bagus. Dan yang terakhir adalah terima kasih untuk materi yang pertama tentang disiplin positif. Monggo mungkin ada yang mau diskusikan Bapak Ibu tentang disiplin positif. Monggo Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak Raka, maaf mungkin saya hanya menyampaikan saja semua teori menurut saya pribadi, semua teori itu bagus semuanya, tidak ada yang jelek. Tapi pada saat di lapangan, contoh teori semuanya itu sejak zaman wakanya Pak Taufik itu semuanya sudah dilakukan. Anak terlambat kita nggak pernah menghukum langsung, ya. Selalu kita tanya kenapa dan bagaimana. Dan ada beberapa anak itu memang sama yang terlambat karena alasannya itu kesian. Itu sudah watak yang pertama. Kemudian yang kedua, yang tiket di depan itu kan sebatas
4 atau 5 orang, siswanya 1.800. Bapak Ibu guru juga punya kewajiban ngajar dan yang lainnya. Tidak sekedar istilahnya kayak baby sister ngurusi semuanya itu yang pertama ya. Jadi kalau Pak Narko mungkin yang Bapak Ibu guru banyak yang tidak tahu, taunya kayak hukum langsung sepatunya dipas dulu. Sebenarnya kita sudah melakukan seperti yang teori semuanya. Anak-anak kita itu tidak ada yang tidak baik. Anak kita itu baik. Hanya ada dari 1.800 siswa itu paling nggak lebih dari 20 anak itu yang memang ternyata mereka bermasalah di dalam rumah, maksudnya di rumah. Hubungan dengan orang tuanya itu kurang bagus. Jadi dari 1.800 siswa yang dari kelas 10 sampai kelas 3 itu yang terlihat kayaknya berbeda itu enggak lebih dari 20. Itu selama ini yang kita dari tim BK dan kesiswaan. Dan kita pun tidak pernah kok menghukum menyakiti. Sepertinya itu justru malah anak-anak itu kangen dihukum. Ini yang saya mungkin Bapak Ibu mikirnya cakwe. Padahal anak-anak itu justru kalau dengan kita kesiswaan sama BK, mereka malah familiar. Bu, saya dipanggil aja biar nggak pelajari. Ini contoh. Jadi jangan dikira anak-anak seperti itu mereka seolah benci. Nah di sini justru di dalam kelas, anak-anak kita itu pintar-pintar. Mereka bisa membaca karakter Bapak Ibu guru sendiri. Oh guru ini sering ditinggal pergi, tak jajan. Oh guru ini ketoknya sungkan kalau mau meninggalkan. Sebenarnya inti permasalahan anak muter-muter dan sebagainya itu di dalam kelasnya bagaimana? Karena banyak sekali justru anak itu senang juga di kesiswaan. Mana Bu? Cari udara segar. Lah mau kok? Lah kalau jalan-jalan kan enak sumpah. Dan makanya sebenarnya anak-anak di SMK 4 itu tidak banyak yang bermasalah. Mereka hanya butuh perhatian saja. Mereka istilahnya apa ya? Kalau tadi yang diungkapkan Pak Narko kan seolah-olah di tempat kita itu banyak sekali tidak sesuai dengan teori itu. Sebenarnya enggak. Jadi justru kadang anak-anak itu rindu dihukum. Artinya bukan dihukum, sekedar dipanggil. Mereka kan curhat tentang masalahnya. Dipanggil itu belum tidak berarti dari guru BK maupun kesiswaan hukum. Kita mesti ini. Menelponan. Mereka itu dengan sendirinya malah curhat sampai berlama-lama. Sudah kamu kembali ke kelas. Halo Bu, di sini dulu lah Mas Bu, agak lama nanti setelah jam ini selesai nanti baru masuk. Ini contohnya. Jadi memang kita tidak bisa yang menjustis anak harus gini-gini. Memang kalau di dalam sekolah kenapa ada permasalahan anak tidak di ruangan dan sebagainya. Sebenarnya guru kelasnya kita memang sebagai guru kita harus introspeksi. Kenapa kok anak-anak pelajaran kita izin terus ngilang? Nah itu perlu ditanyakan. Karena saya lihat, saya mengamati selama ini dari beberapa tahun, ternyata banyak juga anak-anak itu di jam guru ibu, guru, bapak ini mereka tidak berani keluar berlama-lama. Kenapa? Ya singkat aja Bu, nggak enak. Nah berarti kan guru tersebut berhasil membuat anak itu di kelas nyaman, entah apapun caranya, sehingga mereka tidak berkeliaran. Dan makanya benar yang disampaikan Pak Narko dari hukuman dan sebagainya, sebenarnya kembali ke kita. Bagaimana kita mengelola kelas kita supaya anak-anak itu tidak artinya menimbulkan masalah pada saat jam 5 sore. Terima kasih bagus. Yang ingin saya sampaikan memang benar Bu. Jadi kita tadi tidak menganggap itu anak-anak yang bersama, tapi anak-anak yang istimewa. Dari awal itu saya menganggap semua anak di elektronika khususnya itu adalah anak yang istimewa, termasuk yang mungkin sering ke BB, idolanya Budita, idolanya Bu Ari. Itu kan kita menyadari memang kembalinya nanti ke kita, ke Bapak Ibu. Makanya di sini saya ingin membuat suatu kesepakatan di elektronika. Apa yang harus kita lakukan? Kalau tadi dari 5 sudah
mereka melakukan itu kan karena kebutuhan dari 5 kebutuhan dasar itu. Mungkin mereka ingin bebas, nah, mereka ingin senang-senang gitu. Tapi karena kita mungkin masih menggunakan pola pikir yang lama, ya memang kita mengakui untuk merubah cara yang seperti ini tidak gampang. Tapi kembalinya kepada niat kita, makanya saya minta di teknik elektronika itu nanti ada kesepakatan. Bagaimana membuat anak-anak itu kalaupun izin, ya izin yang sebenarnya, sehingga kita di kelas pasalnya pas ada tugas, ya anak-anak punya tanggung jawab, motivasi dari dana. Dari situ terima kasih, bagus. Mungkin yang saya sampaikan ada kesalahan ya dimaafkan. Kami dari meja tetap bagus. Terima kasih Pak Nafro kesempatannya. Tes result ya Bapak. Tes. Terima kasih atas kesempatannya. Ini sebetulnya kesempatan ini saya apresiasi ke Pak Nafro. Sudah ada atau ingin digerakkan dari evaluasi kemarin. Terus terang saya di sini juga kecewa dengan hasil kemarin, tapi karena sudah jadi kesepakatan, okelah kita manut saja kesepakatan dari kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran. Dan alhamdulillah di awal tahun ini ada persamaan untuk merubah mindset. Itu yang saya tunggu Pak. Apa yang diutarakan bagus itu masih dalam perspektifnya bagus. Jadi ada dasarnya sederhana sebetulnya untuk budaya positif itu sederhana. Budaya positif itu kebiasaan apa yang bisa diterapkan ke siswa biar ada perubahan. Nanti efeknya sampai dengan penilaian. Yang perlu dipahami lagi, yang pertama, kita mengubah mindsetnya siswa itu setelah keluar dari sekolah itu bisa jadi orang dengan potensi yang ada. Misalkan senangnya di bidang seni, dia bisa mempraktekannya dan bisa mandiri. Yang berhubungan dengan tadi ada hukuman, ada kontrol sebagainya, betul ya, bagus ya. Kalau selama ini kan perubahan pandangan tentang sebenarnya awal saya sudah berbicara dengan BK juga, mungkin yang belum BK. Apakah ada kemungkinan untuk STP 2K itu mengubah hukuman? Bukan hukum loh. Enggak, ini masih perspektifnya bagus. Jadi di luar saya, di luar lingkungan ya, orang itu melihat ini saya kasih kasusnya sekolah lain. Ada siswa telat langsung copot sepatu satu, lari-lari. Terus ada lagi bikin tulisan di kertas 1000 kali tidak akan mengulang. Itu kalau dikaitkan dengan budaya positif yang diterapkan atau yang ingin diterapkan di komunitas elektronika, itu masih belum cocok. Karena apa? Yang pertama, ada studi kasusnya siswa itu dihukum harus lari-lari. Oke, kalau yang hukum guru olahraga nggak masalah. Itu karena nanti hubungannya dengan sikap fisiknya biar kuat. Jadi yang memberikan restitusinya apa yang bikin dia itu berubah, bukan saya mau dihukum, itu kan sudah berubah mindsetnya. Karena salah itu kalau kita bicara salah benar itu nanti hukumannya ke hukuman. Tapi kalau apa yang sudah dilakukan siswa itu belum sesuai atau tidak, itu harus lari ke siswa sendiri. Jadi mungkin untuk perubahan hukuman misalkan lari, sepatu copot atau warna sepatunya beda, itu kita harus mengulik dari latar belakang. Itu yang pertama. Terus yang kedua,
Kalau misalkan guru bahasa Indonesia, oke lah, coba bikin tulisan 1000 kali tidak akan mengulang, itu mungkin ada hubungannya. Yang pertama budaya positif siswa. Kemudian kalau ada dibilang seolah-olah anak itu rindu akan dihukum, itu kan baru berapa persen dari jumlah siswa. Dari 1.800 mungkin yang suka diberikan perlakuan khusus ada beberapa. Nah dari sini mudah-mudahan guru yang di elektronika juga sudah mulai membuka lagi kalau siswa itu adalah individu yang punya suara, punya pilihan untuk didengar. Contoh misalkan saya kecewa dengan yang kemarin ya, anak itu tidak naik karena malamnya dia membantu orang tua dagangan ringan, paginya dia terlambat. Kalau kita teliti itu kan yang kita putuskan itu akan membekas ke dia. Oh berarti saya tidak naik karena saya kondisi ekonomi tidak sama dengan teman-teman. Itu yang mungkin saya juga kemarin curhat ke Pak Narkomas, jadi nanti belum bergerak loh calon, berarti harus meneliti lagi itu yang apakah perusahaan itu bikin mereka sakit hati di masa yang akan datang. Itu saja intinya. Ada beberapa alumni yang kadang datang cerita, yang mereka ingat adalah guru-guru yang istimewa yang dulu pernah memberikan semacam hukuman. Mereka ingat, Bu, saya mau ketemu Bu ini, atau Pak ini kenapa ini atau kemarin dihukum ini. Saya juga sama. Jadi intinya mudah-mudahan dengan adanya forum ini, budaya positif yang ingin dikembangkan anak, kita ambil budaya positif saja. Kalau budaya negatif sudah kita lupakan dan kita minimalisir. Budaya positif yang harus dikembangkan apa? Misalkan dalam satu komunitas ada yang suka nulis, ada yang suka berwirausaha, ada yang suka kegiatan positif lainnya. Oke, itu aja yang dikembangkan. Kita sebagai gurunya memfasilitasi saja. Bisa jadi kalau tadi Pak Narko itu kan membuat kesepakatan kelas. Jadi sebelum mengajar itu ada kesepakatan dulu. Ada kesepakatan dulu yang menjadikan keyakinan kelas. Oh kalau saya misalkan ada 1, 2, 3 hadir 5 menit setelah jam masuk. Kalau misalkan itu sudah jadi kesepakatan kelas, berarti harus dipahami sama kelas. Misalkan pelajaran matematika mengumpulkan tugas paling lambat 2 hari setelah saya umumkan. Kalau itu sudah disepakati siswa di kelas, berarti harus dijalankan. Itu yang disepakatan kelas. Itu Pak Narto tambahannya. Terima kasih. Atau gini Pak Narto, kesepakatan saja. Untuk atau misalkan anak keterlambatan itu saya pasrahkan ke jurusan. Jadi karena dengan seperti itu biar sama-sama merasakan bagaimana cara mempengaruhi anak seperti ini. Karena kalau nyonsew ini bukan perspektif saya juga. Jadi ini umum. Artinya teori dengan yang di lapangan itu tidak selalu sama. Nah ini saya setuju seperti yang diidékan Bu Ica, saya setuju atau percobaan. Jadi mulai tahun ini nanti saya akan mengatakan ke teman-teman BK dan kesiswaan khusus elektronika yang terlambat, berarti nanti penanganan langsung ke jurusan. Sehingga ada pembandingnya nanti. Kan sama-sama enak. Selama ini nyonsew ini bukan apa-apa nih, yang namanya mendisiplinkan itu memang tidak mudah. Memang kita tuh pengennya anak kreativitasnya seperti teori yang bagus-bagus disampaikan Bicer dan Pak Narko. Pada saat kita di lapangan itu memang teori-teori yang bagus sekali itu kadang tidak bisa kita. Nah ini kesepakatan saja, mumpung ada Bapak Ibu guru semuanya, ada Pak Narko, ada Bicer. Untuk siswa terlambat yang jurusan elektronika, apakah langsung saya berikan ke jurusan? Oke, Mas Tono bagus dan juga maksudnya. Baik Bapak Ibu, ini sebetulnya permasalahan klasik atau permasalahan yang mungkin berulang-ulang itu. Memang kami pelajari tentang budaya positif dan sudah sampai juga bagus. Monggo Bapak Ibu, ini ngomong sebagian besar dari elektronika, pengawal elektronika yang hadir, polisi yang hadir berapa Bu?
Daftar. Mas nambah bentar. Ini gitu. Untuk yang Bu Agus ya, jadi bukan begitu Bu, bukan berarti dengan adanya kesepakatan komunitas yang terlambat itu diatur oleh jurusan, bukan. Jadi gini loh. Iya, saya Iya. maksudnya membuat anak itu menjadi kreatif dan sebagainya. Nyuwun sewu bisa. Jadi pernah menyaksikan kalau anak-anak terlambat itu berapa saudarinya? 60 lebih, kadang 90. Teman-teman yang terlambat Dari kita mendata. Dari Iya, berapa? nyuwun sewu yang tugas itu di depan, yang ikut menertibkan hanya 3 atau 4 saja. Kayak gini Bu, berarti Iya, nyuwun sewu. iya. Kalau kasusnya seperti itu, bukan berarti ini ya, ini masuk ke tugas pokok dan fungsi ya. Jadi bagian depan, misalkan STP 2K, oke, menertibkan yang terlambat. Hanya saja bukan pelimpahan wewenang. Jadi bisa saja yang terlambat itu didata dulu, Sudah. kelasnya apa. Sudah Nah, semuanya. untuk penanganannya kan ada wali kelas juga. Sudah dilakukan semuanya. Oke, wali kelas itu kan punya catatan sendiri, jadi salah satunya ya nanti bisa catatan seperti itu. Sudah, yang saya bicara. Kita melakukan dari dulu, dari pihak yang piket sudah didata semuanya. Nanti sebulan sekali sudah dilaporkan ke wali kelas. Nah, monggo dengan seperti itu harus bagaimana kita pengen sarannya, tapi juga dibantu, dicoba. Mungkin Bu Ica, Pak Marco sekali-kali ikut mencoba di lapangan. Bagaimana cara menangani siswa sebegitu banyak yang terlambat. Jadi jangan sampai gini nyuwun sewu nggih, saya memang bisa dikatakan bisa jadi jahat. Jangan sampai Allah ngomong tok, iso ngomong tapi iso ora ning lapangan jajar lakon. Nah, makanya kita mungkin dari orang kesiswaan, orang BK pengen butuh contoh. Bareng-bareng saya langsung kalau panjenengan nanti bagaimana caranya mengatasi seperti itu biar menjadi seperti yang diharapkan, seperti yang disampaikan tadi. Jadi koordinasi aja nanti kalau ada kasus kayak gitu. Wali kelas sama BP yang menangani. Oke, terima kasih Bu Ica. Jadi untuk permasalahan ini yang disampaikan Bu Agus dan Bu Ica, kita setuju. Kita mulai dari sekarang. Kita sebuah kesepakatan termasuk Bapak Ibu guru yang di kelas. Saya juga mohon bantuannya karena ini adalah kerja bersama di elektronika, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Kesiswaan juga tidak bisa berjalan sendiri, jurusan juga tidak bisa. Tadi yang disampaikan Bu Ica dan Bu Agus nanti coba kita komunikasikan bareng. Dan saya juga ingin mencoba Bu Agus, insya Allah seperti yang disampaikan keinginan Bu Agus untuk bisa menangani. Saya akan mencoba, saya ingin insya Allah membantu panjenengan di siswaan dan di STP 2K termasuk di BK supaya kejadian kemarin, kasus-kasus yang kemarin di elektronika tidak terjadi lagi. Semoga anak-anaknya lebih bagus. Jadi saya mengapresiasi sekali yang disampaikan bagus sama Bu Ica. Terus terang itu masukan bagi saya. Mungkin saya belum bisa menjawab sekarang, biar saya merenung dulu karena saya tidak bisa langsung memutuskan, saya harus merenung dulu seperti itu. Tapi terima kasih bagus. Saya sangat mengapresiasi sekali dan mungkin Bapak Ibu guru tidak hanya wali kelas tapi semuanya saya mohon bantuannya pada dengan semua kita kerja bareng. Satu, membuat elektronika lebih bagus khususnya dan di SMK Negeri 4 pada umumnya. Itu ya. Dari untuk materi yang pertama saya kira cukup karena waktu sudah 9.45 dari target kita jam 10.00 karena Bapak Ibu guru banyak yang masih harus kumpulkan tugas. Pak Abi tidak dulu. Kita akan membuat kesepakatan kelas dulu yang selama ini belum pernah. Ya, yang selama ini belum pernah. Kita akan membuat sebuah kesepakatan kelas yang nanti wajib hukumnya diikuti oleh semua warga kelas termasuk saya. Jadi kalau saya melakukan yang tidak sesuai dengan kesepakatan kelas, silahkan diingatkan. Ya, kita saling mengingatkan untuk itu. Langkahnya bagaimana untuk membuat kesepakatan kelas? Nanti masing-masing dari kalian, ya masing-masing dari kalian, silakan membuat peraturan kelas.
Peraturan kelas contohnya apa? Misalnya datang tepat waktu atau datang lebih awal misalnya. Kemudian posisi penggunaan handphone, semuanya dari kalian. Yang mengusulkan kesepakatan kelas, peraturan kelas, semuanya dari kalian. Kalau dari saya, berarti kan saya yang menuntut kalian. Benar ya? Nah sekarang nanti dari kalian, silakan kalian tulis dulu. Ya silakan kalian tulis di kertas masing-masing satu atau dua atau tiga atau empat atau lima peraturan yang ingin kalian terapkan di kelas kita. Nah kalian tuliskan di situ peraturan yang ingin kalian terapkan. Ada pertanyaan sampai sini? Ada? Pak? Sudah tahu peraturannya yang nanti harus kita sepakati? Sudah? Oke, silakan dalam waktu sekitar 5 menit kalian renungkan dulu kira-kira peraturan apa yang ingin kita terapkan bersama-sama di kelas kita. Ya, di kelas kita. Jelas? Oke, silakan bukunya dikeluarkan, kertasnya dikeluarkan, kalian tulis. Tipenya bagus kok. Oke, silakan. Terima kasih Calvin. Jara. Jadi di sini ini semuanya dari kalian semua, tidak dari saya. Ya, saya hanya mencoba mengakomodir apa yang menjadi keinginan kita selama kita di kelas. Saya juga akan memateri ini. Nah, sekarang kita akan mencoba merubah dari kata-kata seperti ini menjadi kalimat positif. Nah, kita rubah menjadi kalimat positif. Yang nomor 1 jadinya apa? Yang nomor 1 memakai seragam lengkap dan rapi ya. Yang kedua sudah sama kan kalimat positifnya? Masuk kelas tepat waktu ya? Ya. Yang ketiga kalimat negatif. Bisa itu negatif. Kalian jadi apapun informasi yang saya berikan oleh kelas, saya sudah tahu. Sekarang kita akan membuat satu nilai kebajikan atau satu keyakinan yang kita yakini bersama berdasarkan peraturan yang kita buat. Contoh misalnya keyakinan kita yang pertama adalah disiplin. Disiplin ya. Yang nomor berapa yang termasuk disiplin di situ? Satu.
Terus 2 4 6 6 lagi 6 5 Oke, 5 6 7 skip Pak. 7 skip 8 8 ya. Oke, 8 Tak tidur deh. 9 terus 12 ya. Oke, 12. 14 Kemudian yang kedua, kita menghormati orang lain. Berapa? 3 3. Terus 11 11. Oke. Toleransi, Pak. Ya, menghormati orang lain dan toleransi. 11. Terus sudah 13. Oke. Yang lain 14. Oke. Yang berikutnya tentang kesehatan. Kesehatan berarti yang nomor 4. Terus 5. Sudah 10 untuk kesehatan. Ada lagi dari 14 itu yang kita sepakati keyakinannya. Oke, sudah. Ada 2. Terus enggak biaya. Katanya katanya bapak itu PKL juga Jonathan. Bener lah? Satu hari tok Pak katanya Pak. Iya, satu hari tok katanya bapak itu. Nah, terus habis itu Udah keluar lagi Pak Jonathan. Merah itu Pak. Udah bulan 12 apa? Belum Pak. oh no, hari ini rencananya. Terus kira-kira ngomongmu tuh? Ngomongmu neng Mas sih. Nek apa nih? Kira-kira begini. Oh gitu. Alasannya? Alasannya soalnya ada job. Hah? Di sana? Jadi jatuh, enggak ada kerjaan. Nggak ada kerjaan. Terus? Jadi bahkan bukan itu Pak. Kenapa itu jurusannya itu Pak? Kan cek kan bukan jurusannya lagi. Ya sebetulnya kalau orang sudah bekerja itu kan semuanya dapat semua sih. Cuma karena kamu mungkin ada alasan lain selain itu. Enggak ada, itu toh, masa? Pengen ngaruh Pak, bukan kasih sama kokas gitu loh Pak. Lah iya kok nggak dari dulu. Kok malah yang waktri. Ya iya, maksud saya kok enggak dari awal kan saya langsung telu. Memang kalian kan segitiga serangkaian loh. Bertiga terus kan. Nah, iya kok bisa diri mana itu ya kaget kan. Nah itu solusinya gimana solusinya? Supaya satu, saya dan Budia Susi tidak kecewa dengan yang kamu lakukan, Yang kedua, pihak wakil, pihak pengapon, pihak humas juga merasa ditembusi. Kira-kira langkahmu gitu. Dan kamu nanti begitu melaksanakan itu akan enak, ya akan ayamnya radule Budia, radule ngono loh. Kira-kira begini, cuma belakoni gitu. Jadi di sana itu bulan di sana. Ya tapi kan kamu di waktu sudah karena kemarin kan sudah iya makanya sekarang
solusinya gimana? Menurutmu sing iso mbok lakoni? Ayo, yang membuat kan kamu, gitu kan? Saya ngakui bahwa sudah melakukan kesalahan. Saya pun juga seperti yang kedua sekarang kesalahan kan sudah jelas, sekarang ada laporan. Ya dari situ supaya kamu apa istilahnya bisa diakui lagi itu harus bagaimana menurut supaya kamu bisa jalan lagi. Tapi minta maaf lagi, terus apa lagi? Ya, sudah maafkan. Mas, sekarang supaya kamu bisa diterima di waktu dan datamu ada di waktu. Kan kamu harusnya datang sana. Gak hanya kamu ngomong datang ke rumah, kamu belum peserta di sana loh. Ayo ke dunia ya. Dan jenengmu nang Dimas Yono, kamu sekarang di Pengapon Teknik dan di Pengapon Teknik namamu juga ada karena suatu saat ini Pengapon Teknik butuh surat-suratmu itu. Terus kayak gitu. Ini nih. Nah, kamu minta tadi hari ini habis foto nanti Thomas dengan laporan. Bu, saya kemarin karena kesalahan saya beberapa pihak masuk, sehingga sama pihak wakil saya disuntik dan saya sekarang sudah diterima di Pengapon. Minta surat pengantarnya ke Pengapon. Sama kamu nanti ngelengkapi yang surat pernyataan dulu. Buat lagi diserahkan Pengapon. Biar kamu ada datanya semua. Kamu datang. Tenang loh ya? Iya Pak. Tenang. Sanggup Pak. Sanggup? Ya. Nggak sanggup kok. Iya, sanggup Pak. Sanggup? Iya. Nah, jadi dilaksanakan ya? Iya, Pak. Nanti laporan saya. Siap. Nanti sampai ke Humas foto saya. Mau semua kegiatan yang tadi saya sampaikan, laporannya ke saya, kamu membuat itu foto kegiatan. Pak, saya di sini, saya di sini itu untuk saya bahwa kamu sudah melaksanakan itu. Dan dari situ nanti baru kita melangkah berikutnya apa. Oke, yang ganteng. Iya Pak. Sanggup Pak. Jadi jualinnya loh ya. Iya Pak, maaf ya Pak. Ya.